Allah kita bisa kembali menemukan dalam majelis tafsir membahas pembahasan dari kitab Faslul Akhir dan tambahan dari tafsir Al-Qurtubi. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan tentang surat An-Naba ayat sampai 16 ya. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan ayat yang ke-17 sampai kira-kira 30 atau kurang lebihnya nanti. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Empat ayat dulu kita bacakan. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari al-fasl atau hari kiamat, nanti kita maknai fasl itu apa? Kana miqata. Miqata maknanya adalah waktan wa mi'adan, sudah diwaktui dan sudah ditentukan, dijanjikan. Lil awwalina wal akhirin, bagi orang yang hidup pertama-tama dan yang hidup di akhir-akhir. Nah, kita ini termasuk orang-orang hidup di akhir-akhir, al-akhirin. Yakni semenjak diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, umat Islamnya beliau yang mengakui beliau sebagai Nabi alaihi wassalam adalah umat yang berada di akhir zaman, masuk al-akhirin. Yasiluna fihi, yang nanti mereka akan sampai ke dalam hari itu, ila ma wu'iduhu, kepada apa yang telah dijanjikan kepada mereka, minas thawabi wal iqab, apakah itu dari pahala ataukah dari hukuman fil akhirah, di akhirat. Nah, ini semua pasti akan datang pada hari itu, apapun keadaannya, siapapun itu. Wasumiya yaumul fasl, kenapa disebut dengan hari al-fasl, pemisah. Fasl itu artinya pemisah. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, fasl itu artinya kelas itu, fasal atau kelas itu karena memang dipisahkan antara kelas satu dengan yang lain ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai berapa kelas itu. Nah, ini namanya fasl. Kalau tafsil artinya rincian. Jadi nanti akan dirinci siapa yang di kelas itu, siapa yang di kelas berikutnya dan seterusnya. Nah, di sini mana adalah li'anna Allah yafsilu fihi baina khalqi, karena Allah nanti akan mengklasifikasi, dikelas-kelaskan siapa yang masuk ke kelasnya orang-orang beriman, siapa yang masuk ke kelasnya orang-orang tidak beriman. Itu baru secara umum. Orang beriman pun juga dikelas-kelaskan. Ada yang kemudian masuk surga tanpa hisab, ada pula yang kemudian masuk surganya harus dengan hisab, bahkan naudzubillah min dzalik sampai harus dihukum dulu di neraka. Nah, ini orang-orang beriman. Begitu pula dengan orang-orang kafir, bahwa mereka juga dikelas-kelaskan ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka, yang selama kehidupan kufurnya itu tidak pernah berbuat baik sama sekali, mestinya paling rendah nerakanya. Ketika sudah ada kebaikan, nah, neraka pun juga bertingkat ya, ke bawah. Yang kemunafikannya itu paling parah, itu mereka tempatnya di dalam terangnya neraka. Dengan munafikin fi darajil asfali minan nar. Ini inna yaumal fasli kana miqata, pasti terjadi. Hari itu adalah yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari di mana yunfakhu fis-sur, akan ditiup itu as-sur. As-sur adalah al-qarn, tanduk. Alladzi yanfukhu fi Israfil, yaitu yang ditiup dalamnya malaikat Israfil, bentuknya tanduk.
tanduk pastinya bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Karena memang Rasul sudah menyatakan itu adalah tanduk. Yauma yunfakhu bis-sur, dan peniupan sangkakala pada ayat ini maknanya adalah dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan ini tujuannya untuk dibangkitkan. Ditiupkan berarti untuk dibangkitkan, berarti tiupan yang kedua. Lalu setelah itu apa? Fatatuna afwaja. Kalian datang dengan afwaja. Tatun, fatatuna ay tatuna ila maudhi'il 'arq, datang ke tempat berkumpul atau tempat arq, akan ditampakkan seluruh amal-amal perbuatan. Ya. Jadi di mahsyar nanti ada al-'arq, penampakan dari seluruh amal perbuatan. Datangnya adalah dengan afwaja, zumaran, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, bersama-sama. Ya. Afwaja. Ini sama dengan ketika orang-orang setelah Fathu Makkah masuk Islam. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong. Maknanya ya saat itu bersuku-suku, setiap suku kemudian datang menuju Rasul sallallahu dan berislam. Nah, fatatuna afwaja. Kemudian saat itu pula setelah datang di tempat Arab atau di mahsyar, wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba. Wa futihatis sama', dan dibuka itu langit. Tujuan dibukanya adalah linuzulil malaikah, untuk turunnya para malaikat. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-Qur'an, Allah mengatakan wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan pada hari itu tashaqqaqus sama', langit berpecah, terbelah, bil ghamam, dibelah sesuai dengan awan-awannya, wa nuzzilal malaikah, dan diturunkan itu para malaikat dengan berangsur-angsur. Nah, ini dalam surah Al-Furqan ayat 25 disebutkan tasyaqqaq. Kalau dalam surat An-Naba ini wa futihat, maknanya hampir mirip. Nah, maka disebutkan wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Kanat abwaba, langit menjadi seperti abwaban, pintu-pintu. Sarat data abwabin katsirah, menjadi berpintu-pintu yang banyak. Ya, kalau dikaitkan dengan surah Al-Furqan tadi, maknanya adalah dalam tafsir Qurtubi disampaikan taqatta'at fakanat qita'an. Taqatta'at, yaitu terpotong-potong, jadi seperti pintu. Pintu kan antum lihat pintu itu terpotong-potong gini, enggak semua blek gitu, enggak. Tapi ada enggak juga lubang, tapi ada potongan-potongannya. Nah, seperti itulah kira-kira, tapi kepastian ukurannya Allah alam bishawab. Bagaimana bentuknya Allah alam bishawab. Namanya disifati itu adalah pintu. Dan memang langit tabiatnya seperti itu. Kalau kita pernah mendengar hadisnya Mi'raj, surah Mi'rajnya Rasulullah SAW, dalam riwayat Ahmad disebutkan, "Tsumma urija bina ila sama." Lalu kami naik ke langit. Fastaftah Jibril, maka Jibril minta dibukakan pintu langit. Faqila man anta? Terus ada suara, siapa anda? Qala Jibril, saya Jibril. Qila man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, dia adalah Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaihi? Apakah dia sudah diutus? Jibril menjawab, qala bu'itsa ilaihi, dia sudah diutus. Fa futiha lana, lalu dibukalah pintu untuk kami. Nah, ini riwayat Ahmad tentang Isra Mi'raj. Memang langit seperti itu, akan dibukakan itu langit seperti pintu dibuka. Ikhwani barakallahu fiikum, itu wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba wa
suyiratil jibalu fakanat saraba. Suyirat yani diperjalankan atau dijalankan. Suyirat an amkinatiha fil hawa, akan dijalankan gunung-gunung itu al-jibal di hawa atau di atas tanah sana, wa quli'at an maqariha, dan dicabut dari tempatnya itu dicabut, sehingga kalau sudah gunung itu dicabut, tempat yang tadinya digunakan gunung menjadi dataran, menjadi tanah yang lapang. Fakanat haba'an mumbatsa, dan dia menjadi haba'an mumbatsa, debu yang berterbangan. Yadhunnun nadhir, orang yang melihat mengira itu adalah saraban. Sarab itu apa namanya lagi? Apa? Terjemahnya apa? Fata Morgana. Antum pernah lihat Fata Morgana? Pernah lihat? Di sini ada. Oh ada. Oh, di Lampung ada. Di dapur juga ada. Ya gimana di dapur biar? Masak air itu toh. Masak air nanti ada. Seperti apa namanya, air-air yang di atas panci itu ketika itu mendidih. Seperti itulah kira-kira. Jadi orang-orang lihat itu air padahal bukan air. Nah itu karena debu yang gunung yang berterbangan dibuat seperti debu yang berkocar-kacir itu, sehingga seperti air yang ketika dilihat di padang pasir. Karena apa namanya, melihatnya seperti itu. Bentuknya ya demikianlah, hancur sehancur-hancurnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu ketika hari kiamat, sehingga saat manusia seluruhnya berada di mahsyar itu dalam keadaan memang datarannya luas, tak ada gunung, tak ada lembah, tak ada bukit, tak ada apapun di sana, sehingga bumi saat itu betul-betul mahsyar, tempat berkumpul. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak rendah, semuanya datar semuanya. Nah, ini 4 ayat yang berkaitan tentang keadaan di hari kiamat, yakni manusia ketika berada di mahsyar. Jadi saat itu pintu-pintu langit dibuka, turun para malaikat, semua harus berkumpul di tempat yang sangat luas. Nah, ini seperti itu. Ayat yang berikutnya Allah Ta'ala mengatakan, Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aban labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wa la sharaban illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaban wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Ini sampai 30. Saya bacakan satu tema nih, biar apa namanya enak bahasanya. Mulai ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguhnya jahanam memiliki mirsad. Mirsad adalah yarsudu fiha khazanatun nar, tempat yang digunakan untuk mengintai oleh para penjaga neraka. Yang mereka intai adalah al-kufar, orang-orang kafir, liyu'adzibuhum fiha, agar mereka bisa mengadab orang-orang kafir. Tidak ada yang bisa lolos sedikit pun dari pandangan para penjaga neraka. Alhamdulillah, kalau pandangannya sipir penjara sih masih mungkin, nah, disuap masih mungkin, terus jalan-jalan keluar penjara. Nah, kalau di neraka nggak mungkin seperti itu. Kata-kata mirsad, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan, qultu aku berkata, kata Qurtubi, jahannam mu'addatun mutarassidah. Jahanam itu sudah disiapkan dengan tempat-tempat pengintaian. Mutarassidah atau mirsad ini maknanya adalah dari timbangan mif'alun min abniyatil mubalaghah. Kalau timbangan mirsad itu adalah mif'al, ini menunjukkan adalah
bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi. Dan ini juga disebutkan sebagai bangunan-bangunan yang banyak tempat pengintaiannya atau tinggi-tinggi tempat pengintaiannya. Apakah anak yaqturu min jahannam intidhar kufar? Seakan-akan jahanam itu memang tugas para penjaganya adalah hanya mengintai orang-orang di dalamnya. Tidak ada yang bisa mau keluar. Atau ngobrol mungkin bisa. Pernah ada memang ayat mengatakan obrolannya orang-orang neraka dengan orang-orang surga. Di surat Al-A'raf itu ya, di surat Al-A'raf disebutkan obrolannya para penduduk surga dengan penduduk neraka. Dan Allah mengatakan, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Para penduduk surga memanggil penduduk neraka, ang qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh telah kami dapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami dengan benar. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian? Qalu na'am. Mereka berkata iya. Fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian ada suara mengatakan bahwa laknat Allah lah bagi orang-orang yang zalim. Ini penduduk surga bilang pada penduduk neraka. Kemudian ini ayat 44 Al-A'raf. Ayat 48-nya ayat 40 mengatakan wa nada ashabun nari ashabal jannah. Dan para penduduk neraka memanggil penduduk surga. An afidu alaina minal ma', tolong kasih kami air. Au mimma razaqakumullah, atau apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Qalu, para penduduk surga menjawab, innallaha harramahu 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkannya kepada orang-orang kafir. Ada urulan itu pada orang-orang neraka, pada orang-orang surga. Tapi seperti itulah keadaannya. Gak bisa kemudian mereka mendapatkan kenikmatan sedikit pun dari yang telah Allah berikan pada penduduk surga. Dan penduduk surga gak bisa mendapatkan rasa sakit dari apa yang ditimpakan kepada penduduk neraka. Nah, inna jahannama kanat mirsada, atau tempat pengintaian itu adalah lit-taghina ma'aba. Lit-taghin, bagi orang-orang yang taghin, yang melampaui batas. Nah, orang-orang kafir pasti masuk ke dalam hal ini. Ma'aba ay marji'an yarji'una ilaihi, tempat kembali. Jahannam tempat kembalinya orang-orang at-taghin. Atau kalau dimaknai mirsotnya atau tempat pengintaiannya, tempat pengintaian itu adalah tempat pengintaian yang mereka berusaha untuk lari dari adab Allah, tapi tetap akan dikembalikan oleh mirsot itu, tempat pengintaian itu. Nah, wal murad bit taghin, ada tambahkan di sini maksud taghin adalah man tagha fi dinihi bil kufri aw fi dunyahu bil zulm. Siapapun yang melampaui batas dalam ad-din, yaitu dengan kekufuran, atau melampaui batas dalam dunianya dengan kezaliman. Itu adalah orang-orang at-taghin yang berbuat zalim dalam muamalah kehidupan duniawi, atau yang berbuat zalim, berbuat kekufuran dalam bermuamalah masalah urusan ad-din. Lit-taghina ma'abal labithina fiha ahqaba. Labithina fiha, labithal batu, makin menetap, tinggal di mana? Fiha, di dalam neraka itu. Fiha ma dalam al-tuhur, selama ada waktu. Ini kata-kata hakbun, wal hakbu ahqaba, itu adalah al-qit'atut tawilah minaz zaman, yaitu sepotong yang lama dari waktu, potongan waktu yang lama. Artinya adalah waktu yang sangat lama sekali.
idza madha haqqun dakhala akhar. Kalau sudah selesai satu waktu akan dimasuki oleh yang lain. Tsumma akhar. Ilal abad selamanya. Jadi kata-kata aqaba itu sebenarnya beberapa waktu tapi lama. Misalnya ya, kata-kata qarnun maknanya abad. Atau qarnun itu bisa dikatakan satu haqqun misalnya. Satu abad kan lama, 100 tahun. Itu berarti satu haqqun. Tapi kalau dalam ayat ini disebutkan labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana berhakun-hakun atau berkurun-kurun lamanya. Jadi seperti itu. Berkurun lamanya. Dan karena tidak ada batasan waktunya, maka sampai bisa diartikan ini selamanya. Ahqaba itu maknanya selamanya. Ini menunjukkan bahwa neraka itu kekal. Kata khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Nah, itu menunjukkan kekekalan neraka. Labithina fiha ahqaba. Nah, kata hakku itu sebenarnya waktu yang lama. Tapi ada batasnya. Nah, ketika dijamakkan berarti itu menunjukkan sangat banyak, maka bisa pula dimaknai itu selamanya. Karena waktu yang lama. Orang hidup satu koron apa saja. Sekarang udah nggak ada orang hidup satu abad. Mungkin 2 abad, 3 abad. Tapi kalau hitungan waktu di neraka itu kan mestinya berbeda dengan hitungan waktu di dunia. Nah, sehari aja sekian ribu tahun. Gimana kalau hakun satu waktu yang lama? Nah, maka ditafsirkan kalau sudah selesai satu masa yang lama itu akan masuk ke masa berikutnya. Seperti itu dan sampai hanya Allah saja yang mengetahuinya. La bizina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wa la sharaba. La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba. Ya. Tidak ada penafsiran dalam ayat yang ke-24 ini. Mereka kekal di sana itu tidak merasakan dingin dan tidak minum illa hamiman, kecuali hamim. Yaitu nanah. Jadi sangat tersiksa sekali orang-orang di dalam neraka itu. La yaduquna fiha, yakni fiha liha kembali kepada ahqab atau kembali kepada masa-masa itu. Atau bisa juga dimaknai kembali kepada neraka yang mereka tinggal dalamnya. Nah, kalau dikembalikan ke masa berarti masa-masa selama itu di sana tidak pernah merasakan sedikit pun kenikmatan di dalam neraka itu. Ya. Kalau Abu Hurairah menyatakan tentang masa itu, Abdullah bin Umar mengatakan satu hikbun atau hukbun sama nunasana 80 tahun. 80 tahun. Adapun Abu Hurairah mengatakan 300 hari atau 360 hari setahun. Itu menurut Abu Hurairah mengatakan tentang satu masa. Kalau ahqab berarti beberapa tahun. Cuman beliau mengatakan tahun di dalam itu tetap berlaku hukum hari dalam akhirat. Satu harinya adalah 1000 tahun, dan tinggal dikalikan saja. Allah alam besok ini pendapat tentang ahqab. Tapi Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-ahqabu la yadri ahadun kam hiya. Walakin dzakaru annaha mi'atu huqbin. Ahqab di sini tidak ada yang tahu berapa lamanya itu. Siapapun tidak ada yang tahu, tapi ada pernah menyatakan ahqab di sini 100. Maksudnya 100 masa. 100 masa itu lama. Ahqab saja, hakun saja enggak ada yang tahu. Kalau dibilang 100 berarti 100 sekian ya enggak tahu. Itu berarti dipangkat 100 gitu aja. Dan enggak ada yang tahu berapa lamanya itu. Nah, ini rangkaian daripada ahqab.
Nah, kemudian la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Kata-kata al-bardu dalam penafsiran yang lain disebutkan adalah an-naum. Bagaimana Abu Ubaidah Jarrah mengatakan al-bardu an-naum. Al-bardu badan di sini tidak merasakan badan. Badan itu terjemahnya apa? Diterjemahkan dingin itu. Dalam Al-Quran. Terjemahnya apa? Tidak merasakan apa mereka? Sejuknya. Kesejukan. Ya. Nah. Dan apa namanya? Sebagian memaknai an-naum atau tidur. Ada syairnya yang juga menggunakan kata-kata bardan. Baridtu marashibuha 'alayya fasaddani 'anha wa 'an taqdiha bardu. Ini maknanya adalah tidur. Nah. Tapi kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan pernah Nabi SAW ditanya, hal fil jannati naum? Apakah di surga itu ada tidur? Beliau menyatakan, la, an-naum akhul maut wal jannatu la mauta fiha. Enggak, tidur itu adalah saudaranya kematian, sedangkan surga tidak ada kematian di dalamnya. Fakadzalikan nar. Kemudian juga demikianlah neraka. Dan Allah menyatakan wa qala ta'ala la yuqda 'alaihim fayamutu. Tidak dimatikan mereka sehingga mereka mati. Surat Fatir ayat 36. Nah, ini yang riwayatnya sudah berlalu tapi anak belum buka lagi. Ini juz 5 halaman 153 ya. Riwayat ini dalam surat Fatir. Masalahnya juz 22 jadi enggak tak buka juz 5-nya. Nah, ini tidak ada kematian di surga. Maka begitu pula di neraka tidak ada kematian. Allah mengatakan la yuqda 'alaihim, untuk mereka tidak dimatikan. Demikian juga ayat yang lain mengatakan ketika orang-orang neraka minta kepada malaikat Malik, ya Malikul liyaqdi 'alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, bahwa kami ini dimatikan aja toh. Dimatikan saja oleh Rabbmu itu. Tapi malaikat Malik menjawab, qala innakum ma'akum. Enggak, antum semuanya di sini kekal. Tinggal aja. Kemudian terus ditutup pintu surga, pintu neraka. Mereka nggak bisa bilang lagi, nggak bisa ngobrol lagi. Jadi ketika malaikat menyatakan qala innakum ma'akum. Nah, dan juga ada yang lain yang kita hafal semuanya, la yamutu fiha wa la yahya. Ya, mereka enggak mati, mereka enggak hidup. Terus enggak hidup, enggak mati, terus gimana keadaannya? Ya hidup dalam keadaan tersiksa. Hidup dalam keadaan tersiksa itu enggak hidup, enggak mati. Itulah keadaan mereka ketika di neraka. Alhamdulillah. Nah, ini maka labithina fiha qabla yadhuquna fiha bardan. Enggak merasakan sejuk, enggak tidur, enggak nikmat sedikit pun. Wala syaraba, tidak pula minuman. Illa hamim wa basar, kecuali nanah. Nah, ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih berkaitan tentang